Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa tidur tanpa adanya infus. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita sebagai uswatun hasanah. Semoga semua selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Perkenalkan, nama saya Erik Adi Gumelar Yusudiyah, semester 4 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Pada kesempatan ini, kali ini izinkan kami menunaikan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ahmad Sukron, SHM Hukum, di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dalam menjelaskan tentang uncertainty in transaction atau transaksi. Muhammad Ubaidillah, a member of Islamic Development Bank dalam Islamic Research, mengemukakan bahwa ada 9 norm of Islamic Financial Ethics yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi keuangan syariah. Salah satunya yaitu freedom al-gharar, atau sebuah transaksi keuangan syariah yang tidak mengandung gharar. Secara teknis, para sarjana ekonomi Islam sepakat dalam hal norma dan etika mendasar dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, yaitu 1. Tidak mengandung perbuatan maisir atau gambling, 2. Tidak mengandung gharar, uncertainty, dan 3. Tidak mengandung 3 unsur riba, usury of excessive interest. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang gharar dalam transaksi ekonomi syariah ini, ojo lali, get your coffee and let's get it started. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme. Tentu berbeda dengan sistem tersebut, di mana sistem ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap para pekerjanya dan melarang menumpuk kekayaan tanpa ada manfaatnya. Yang kedua, kita ekonomi Islam memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam tujuan syariah dengan moral pada setiap kegiatan ekonominya. Dan yang ketiga, ruang lingkup dan tujuan dari ekonomi syariah tersebut ini bisa dikatakan cukup luas sehingga dapat meliputi apa saja yang ada di masyarakat yang tentunya berkaitan dengan perekonomian. Dalam perspektif fikih, itu jual beli adalah proses tukar menukar harta halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tidak terbatas tentunya, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang pertama, harta yang dimaksud adalah setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan ataupun kondisi darurat. Yang kedua, masa yang tidak terbatas yang dimaksud adalah untuk membedakan jual beli dengan sewa menyewa. Gharar disepakati sebagai salah satu unsur yang tidak boleh ada dalam setiap produk dan praktek keuangan Islam. Meskipun demikian, secara teknis gharar tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan kata-kata semakna dengan gharar, seperti penipuan dan penyesatan. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus melakukan kegiatan ekonomi tersebut itu manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya maupun orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan, ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara batil seperti gharar. Gharar atau uncertainty in transaction. Arti dalam bahasa Arab, gharar adalah al-khatar, pertaruhan, atau majhul al-aqibah, tidak jelas hasilnya, atau al-mukhattaro, pertaruhan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fikih, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara. Kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan. Certainty is not displayed without. Contohnya,
seperti membeli anak sapi dalam kandungan atau membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen tiba. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka sebagaimana hadis berikut, janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat baik, layak dalam konsumsi. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Majah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sering menyamakan harta sesamamu, memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 29. Begitupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli al-hasya atau jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam Asy-Sya'bi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nas Al-Quran. Kemudaratan harta harus dihapuskan. Harm must be eliminated. Gharar dalam transaksi ekonomi. Transaksi perdagangan umumnya mengandung resiko untung dan rugi. Wajar berharap mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu setiap usaha itu selalu mendapatkan keuntungan. Hukum gharar. Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Istilahnya batil. Menyandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori gharar, terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan umum. Terjadi lembaga keuangan modern, yaitu konvensional, merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jelas, kasih contoh, yaitu perbankan. Perbankan adalah lembaga perbankan, merupakan pilar dari ekonomi modern, hingga tingkat kemajuan dari perbankan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi itu suatu bangsa. Menurut Imam Ghazali, bahwa motivasi seseorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan juga di akhirat. Resiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi, bukan semata-mata adanya unsur resiko, karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Asuransi, meskipun kedua belah pihak saling meridhoi, saling suka sama suka, dalam kontrak tersebut secara zatnya tetap termasuk dalam kategori gharar yang diharamkan, walaupun nisbah atau persentase bayarnya itu telah ditentukan agar peserta asuransi atau pemegang polis memaklumi. Ya, tetap tidak tahu kapan merubah akan terjadinya suatu transaksi tersebut. Disinilah gharar terjadi. Berkembangnya atau tidaknya suatu kondisi ekonomi dapat dilihat dari perkembangan perbankan. Namun, ditilik dari syariat Islam, lembaga perbankan umum yang telah berkembang syarat dengan unsur-unsur gharar, maisir, dan riba yang jelas dilarang dalam aturan syariat Islam. Perbankan konvensional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memaparkan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Maka
diperlukan memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang prinsip syariah yang digunakan di dalam bentuk-bentuk perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih syariah. Gambaran dari bentuk horor tersebut adalah jika seorang mengambil paket asuransi 10 tahun contohnya ya, dengan besar uang pertanggungjawabannya ya, pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat orang yang bersangkutan meninggal dan baru bayar premi sebesar 4 juta ya dari 10 juta itu ya, maka ahli warisnya mendapatkan jumlah yang penuh 10 juta dan lebih. Pertanyaannya yang muncul yaitu, dari mana sisanya 6 juta diperoleh? Uang 6 juta yang didapat ahli waris tersebut merupakan bentuk horor. Kan tadi itu sudah dijelaskan 10 juta dan hasilnya 4 juta tersebut, maka 6 juta ini yang kita katakan yaitu horor tersebut. Bursa saham. Nah, bursa saham ini adalah pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham. Target bursa saham ya, target bursa saham itu adalah menciptakan pasar simultan dan kontinu di mana penawaran dan permintaan serta orang-orang yang tidak melakukan perjanjian jual beli itu dipertemukan. Tentunya dalam hal ini akan mendapatkan berbagi keuntungan bagi pihak pelaku. Asuransi merupakan bentuk pertanggungan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian. Kondisi ekonomi yang ditopang dengan lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur horor yang jelas telah dilarang dengan syariat Islam. Jelas bahwa Islam itu memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Dalam hal ini menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan ekonominya. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi. Adil yang dimaksud adalah tidak menyebabkan kerugian di salah satu pihak sehingga merasa teraniaya oleh pihak yang lain. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan salam santun dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.